ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi alladziina saru fi nusratiddin sayran hasisa wa ala atba'ihim alladziina warasul ilma wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisana maurusa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu ala surati shalah. Pembahasan tentang pembatas ketika mengerjakan salat. Yusannu lil musalli ayatawajjaha ila sutrati nahwi jidar aw sariyah. Disunahkan bagi orang yang mengerjakan salat itu bahwa dia menghadap ke seumpama pembatas seperti dinding ataupun tiang. Ai amudin kahasyabatin mabniyah au ila nahwi asa maghruzatin kama ta'in inda ajzi anil martabatil ula, yaitu seperti tiang yang mana ada tiang di suatu bangunan, jadi kita tiang guru, atau kepada seumpama tungkat yang ditancapkan, ataupun seperti barang seperti tas ketika dia tidak bisa memperoleh martabat yang pertama, yaitu tiang dan dinding. Lil ittiba' fi dzalika rawahu Saikhani. Nah, yang demikian itu karena mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sebagaimana riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur diberi kesehatan, dipanjangkan umur. Nah, terlebih lagi adalah kita Allah bukakan hati untuk mengerjakan tugas kewajiban. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terlebih penting lagi, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah beri kawan-kawan yang sama-sama suka kebaikan. Karena di akhir zaman ini yang lebih mahal, yang lebih langka adalah kawan dalam kebaikan. Namun masalah dunia, ke akhir zaman dunia bertambah nyaman, dunia bertambah mudah, dunia bertambah keluaran. Dahulu zaman pian daun kayu sapat pada lampu. Wah, ini berharga dah. Dahulu keladi air sing tabas aja buangi samprut. Wah, ini asal lakon buat ikulimbik juga jadi duit. Berubah dah kayak ini zamannya, dunia semakin keluaran. Yang bertambah langka itu adalah kawan dalam kebaikan. Jar kawan nih, pian tadi sembahyang subuh, pian tadi sembahyang maghrib pun lihat assalamualaikum langsung betis dirubah, kan jangan. Misalkan dulu baca 10 zikir la ilaha illallah tuh, Pak, dapat kelebihan Allah pelihara. Bila habis subuh kita baca 10 kali, betis jangan dirubah dari posisi tahiyat akhir, maka dapat pemeliharaan daripada gangguan setan sampai maghrib. Habis maghrib pulang jangan dirubah, baca dulu 10, dapat pemeliharaan sampai subuh. Bila ada kawan yang ikhlas membimbing kita kayak itu, tuh gagan pisit. Itu nang alih ke akhir zaman nih. Kebanyakan kita biar tabur, untung mungkin turun. Enak ada turun lagi, kebanyakan kita kayak itu. Bila ada bisi kawan yang menagur, yang membimbing kita dengan pisit, itu yang paling mahal. Mendunia itu tambah mudah terus. Asalkan kita hakun atau ada ilmunya aja, dunia bertambah mudah. Tapi kawan dalam kebaikan bertambah susah. Nah, selanjutnya yang ulun banggakan, yang ulun muliakan seluruh kepengurusan masjid atau musala Darul Aman. Nah, mudah-mudahan keberdataan imamnya, jemaahnya, bilalnya, donaturnya, dan semua anak ada hubungan lawan masjid, ini adalah menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. 4 hal yang membuat kita jauh melawan Allah Ta'ala. 4 hal yang membuat kita jauh dengan amal agama. 4 hal yang membuat kita jauh dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Yang pertama, jahil ulama karena jahal. Karena jahlun yang pertama nih, penyebabnya. Kenapa sidin sembahyang kada bersutra? Karena jahil. Kita tahu pentingnya sutra. Kenapa sidin di situ mayunat sembahyang fardu? Karena sidin jahil.
Pada tahu yang Nabi contohkan berpindah tempat dari fardu ke sunnah, dari sunnah ke fardu. Karena jahilnya. Kenapa? Karena jahil. Kenapa? Karena jahil yang pertama. Yang kedua, karena du'ful iman. Kulir belepah, kulir benting tulang. Tawai pada haram, akon cuma ambil. Karena lemah imannya. Tahu? Ar-rashi wal murtashi pinar. Yang disuguk dan menyuguk masuk neraka. Nah, di sini tamat pesantren, ambilnya juga. Kenapa? Karena du'ful iman. Benak benting tulang, benak belepah. Itu yang kedua. Lumayan 100.000. Ya. Dari waktu ada sampai 5 menit. Karena 20 iman tadi. Padahal kesannya parah. Yang ketiga, tulul amal. Banyak hayalan. Banyak yang ingin diraih. Gawian kurang. Bekerja lemah. Hayalan banyak. Nah ini maulah orang itu jauh dari Allah Ta'ala. Orang banyak kerja. Ada banyak hayalan. Itu ada masalah. Nah banyak bermasalah itu banyak hayalan. Kerjanya kurang. Ini masalah. Yang pertama, jahlun. Yang kedua, da'ful iman. Yang ketiga, tulul amal. Nah, yang keempat, aklul haram. Makan haram. Ini yang menjauhkan seseorang daripada amal agama, daripada Allah Ta'ala, daripada kesuksesan di negeri akhirat. Aklul haram ini bahaya banget. Aklul haram ini sangat bahaya. Man akal haram, asad jawarihu sya'am abah. Siapa tamakan barang haram, mesti dia akan maksiat, hakun atau kada hakun, sadar atau kada sadar. Prinsipnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang sutrah atau pembatas sembahyang. Di alim ulama banyak gaya. Ada ulah topik diantaranya as-sunanul mahjurah. Sunah-sunah yang sudah dilupakan oleh masyarakat umum. Di antaranya sutrah. Kita tahunya qabliyah zuhur, kita tahunya ba'diyah zuhur, kita tahunya sunat fajar atau sunat sebelum subuh, tahunya itu aja. Padahal ada lagi hal yang kita penuhi, bukan sekedar sembahyang saja, tetapi sembahyanglah menghadap sutrah. Nang kurang perhatian dengan kita nih. Datang ke masjid, alhamdulillah sudah ada dibekali dengan rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, tapi ada lagi yang kita ada pahami, apa? Jangan sekedar menyunat aja. Nah, derajat yang pertama dinding ataupun tiang. Masuk ke musala, menyunat subuh langsung bebar lontihang. Bila pian masuk ke musala atau ke masjid atau ke surau, posisi di tengah dengan tujuan supaya kawan yang tadi nyaman masuk, bujur sudah. Tapi pian masih terkait dengan perkara makruh karena sembahyang ada menghadap sutra. Nah, ini kebanyakannya kita kadang memahami lagi. Tahunya sembahyang qabliyah, tahunya sembahyang tahiyatul masjid, tahunya sembahyang ba'diyah. Nah, tapi yang mesti diperhatikan lagi, sembahyang sampian itu menghadaplah ke sutra, berisi sutra lah, berisi pembatas lah. Nah, itu yang kurang menjadi perhatian masyarakat sekarang ini. Hati-hati kita berjumat, sembarangannya masuknya Jumat. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu rebutan dinding dan tiang masjid, itu rebutan itu rebutan sembahyang. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, masuk ke masjid, sunat wudu, masuk ke masjid, duha tergantung pribadi masing-masing, itu digabung masuk ke masjid, duha, tahiyatul masjid, sunat wudu. Tapi cari tiang atau dinding. Kada asal sembahyang aja. Ini banyak kita sudah kurang perhatian. Banyak juga kurang perhatian apa malam Jumat itu resmi dari baginda Agung Sallallahu Alaihi Wasallam maghrib rakaat pertama qul ya al-kafirun, rakaat kedua wallahi digantiin itu. Resmi dari Nabi. Menang malam Kamis, malam Rabu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Selasa itu pilihan. Isarul mufassal mulai waduha sampai Anas pilih mana-mana kah ayatnya. Sampai maghrib nih. Nak waduha kah? Itu ayat maghrib waduha tuh. Nah, alam nasyrah kah? Itu ayat 9 maghrib. Itu ayat 9 maghrib. Nah, tapi bila malam Jumat itu Nabi mencontohkan rakaat pertama kuliah maghribnya, rakaat kedua qul huwallah. Jadi ganti itu. Yang ganti Al-Baqarah tetap lebih abdal kuliah qul huwallah karena Nabi mencontohkan kayak itu. Nah, ini banyak ada perhatian lagi kita.
Kenapa? Mungkin karena kada tahu. Karena jarang kita membahas masalah itu. Kita khususnya bulan Ramadan kita bahas yang kurang menjadi perhatian oleh para kaum muslimin secara umumnya. Nah, sampai Isya rakaat pertama surah Jum'ah, rakaat kedua surah Munafikun. Nah, bila kada hafal, rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Hal Ata. Tuh Isya tuh, malam Jumat nih khusus. Malam lain dibahas. Malam lain dari Amay Tas'alun sampai sebelum Wadduha. Jadi banyak lagi namun juga ila zulzilatil ardu zilzalaha. Itu di atas Wadduha itu. Apalagi wal 'adiyati dhabha. Mundap dia juga itu. Alhamdulillah anak-anak kita nih banyak tuh anak-anak kita lulusan tengah lah yang juz 30 banyak hafalan lah gitu. Yang 4 program pemerintah kan ada baiknya lah. Mudah-mudahan ke depan kita lebih dekat dengan apa yang dibimbing oleh alim ulama di dalam kitab-kitab fikih. Jadi sampai yang Isya itu ayatnya dari Wadduha ke atas sampai Amay Tas'alun. Itu Isya itu ayatnya. Adapun subuh tiwalul mufassal dari surah Al-Hujurat sampai sebelum Amay Tas'alun. Sampai sebelum Amay Tas'alun. Nah, tapi kalau Jumat subuhnya surah Sajadah kedua Hal Ata Insan. Nah, kalau sembahyang Jumatnya sama juga banyak kasus. Ada yang Wadduha imam macam-macam. Padahal Jumat itu surah Al-Jum'ah rakaat pertama, yang kedua adalah surah Al-Munafikun. Bila kada hafal hanya pindah kepada Sabihis dengan Hal Ata Hadisul Ghasyiyah. Itu ayatnya yang kurang menjadi perhatian oleh masyarakat umum kita ini sekarang. Padahal bukan kita pikir. Betul karib kah? Atau ketumuin kah? Dan lain-lain sebagainya. Yang sebagian masjid 90% mungkin pada perhatian, tergantung kondisi lah. Kebanyakannya 70 ke atas. Kalau Jumat itu Nabi ilbasu siyabakumul bayad fa innahu abharu abyad. Hendaklah kalian pakai baju putih. Nah, Jumat nih. Ini mau sampai Jumat baju putih. Sampai Jumat baju putih itu ngatakan banget. Pun status dari Kamis itu udah besok baju putih, besok baju putih. Terus Jumat ini baju putih, ya, jangan baju putih. Sampai Jumat itu ada yang 90% pada baju putih masjid. Tergantung keadaan masyarakat. Perhatikan hampir 50%, hampir 70% macam-macam. Kesadaran kita kaum muslimin. Nah, selanjutnya yusannu lil musalli ayatawajjaha ila sutrati nahwi jidarin aw sariyatin. Disunahkan orang yang mengerjakan salat itu bahwa dia menghadap ke sutrah seperti dinding ataupun tiang. Nah, kita tiang ada tiang. Tapi bagian ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kita ambil tiang dah. Berarti kita mengambil dinding. Nah, kita yang terlambat habis dah diambil kawan dinding. Berarti man amamahu sutratun liman khalfah. Orang yang di depan bisa menjadi sutra bagi orang yang di belakang. Kawan duduk sini berzikirnya. Kita sembahyang di belakangnya. Bisa tuh jadi sutra kawan yang duduk di muka tadi. Ya hayu ya qayyum, kita terlambat, nggak lagi berkasak di muka. Sembahyangnya di belakang kawan yang duduk berzikir. Bisa tuh. Sebagian masjid juga, sebagian musala juga kita alhamdulillah pas nih. Mihrab panjang, mulai tumit imam ke dinding maniga meter. Nah itu kadesah tuh, kadesah dinding itu jadi sutra kadesah. Karena sutra itu mesti dari tumit ke sutra itu jangan lebih daripada 3 sta. Kita pas aja nih, pas aja. Ada sebagian imaman luas. 4 meter luas. Tadi dia pakai sutra. Nah itu makruh juga sembahyangnya berarti. Kita alhamdulillah pas. Sebagian ada juga peninggalan pendahulu diulang ada sutra. Kalau dipakai tapi enak aja dikiranya itu hiasannya padahal ada. Itu memang sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam tadi tergantung kepengurusan musala atau masjid. Nah, sebagian nih keimaman bersutra cuman tumit imam, katumit sap pertama maniga mitir. Itu kadang-kadang juga putus juga sap. Ini sajadah imam nih juban tak muka.
mulai hujung makmum nih ke tumit imam betul tengah mitir. Ada di bagian tuh. Ini ujung sajadah imam di sini lah. Nah, makmum di sini kejauhan ini. Ini kita nih pas jangan dimajukan lagi pas ini. Dimajukan lagi. Ada juga kayak itu juga beberapa masjid. Nah, kadang-kadang minta kita beda-beda, mental kita beda-beda. Anda ulun tarik, kamu anggapan jemaah kita berat buruk nih. Ada juga kan mintal ustadz ini beda-bedanya. Mana mintal ustadz nang ada masalah misal betul apa kan penting aku sudah menyentuh akan ada juga. Ada juga kawan jadi imam. Pertama kali jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari raya. Subhanallah ya makmum. Tadi nggak takbir. Ada sahalo menyebut berik batal kan. Subhanallah. 2 subhanallah. 3 subhanallah sampai 6 7 nya menabur kan namanya jemaah. Subhanallah. Aku daripada kan udah tahu Allahu Akbar. Balik lang bisa sama kita parah itu. Jadi kita menagur kadang-kadang menagur pertimbangan juga. Yang ustadz yang jadi imam nih mungkin mintanya lemah juga. Subhanallah. Aku daripada kan udah tahu nih. Padahal dosa-dosa dihidayahin lagi karena kita takbir hukumnya sunat aja kan 7 kali itu. Sunat sudah terbaca bismillah berarti wajib dah jangan publik lagi. Cuman minta lemah. Betujuh menagur subhanallah. 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 Lagi Allahu Akbar. Udah baca bismillah tadi dah. Nah, itu kadang-kadang minta sikung-sikung ada sama. Minta sikung-sikung ada sama takutan dipadahkan kasar. Takutan dipadahkan karas, takutan dipadahkan itu ini, padahal di hukum karas ada. Di hukum karas memang ketentuannya seperti itu. Nah, jadi sunnah bagi orang yang mengerjakan sembahyang itu bahwa dia menghadap ke seumpama sutra seperti dinding ataupun tiang, yakni tiang yang ada di bangunan-bangunan masjid itu ada tiang nih. Itu sembahyang kita. Atau kepada seumpama tongkat yang ditancapkan di Istiqlal, misalnya ada dulu di muka nih, diandeki orang apa namanya kayu becor supaya cagat endang nih. Itu tujuannya kita yang sembahyang di tengah tadi ambil anggap sembahyang situ. Nah kayak tongkat nih lah, nyaman dicagat kan. Cuman ini kehandihannya tinggi sedikit lagi, kurang lebih 2/3 hasta. Nah ini sembahyang anggap sembahyang menghadap itu ada makruh kita lagi sembahyang papan lah olah pandelannya tagana supaya jangan rabah hendak. Jadi solusi kawan-kawan yang terlambat supaya jersidin dua aku kena kada sama menyunat tahun 94 sediakan itu dia ambil sembahyang dulu di tengah-tengah. Nah kayaknya 94-nya hanya rekam muka pastinya kan yang sudah di muka pasti bergisir ke beberapa imam yang sudah di muka nih. Dan seperti tongkat yang ditancapkan atau seperti barang bawaan ketika dia tidak puasa untuk memperoleh martabat yang pertama atas. Kita mampir di Sungkai, sembahyang di tengah-tengah, di muka orang berwiritan terlambat mendatang, sehingga bahkan kami orang berwiritan dan sembahyang zuhur. Tak lagi jadi di muka kan, sembahyang di tengah. Berarti martabat pertama gugur dah nih. Si orang masih berwirid lagi. Anda etas ulah sutra. Sembahyang hadap pas. Nah, kebanyakan kita juga menandakan kita ini kada kompak. Menandakan kita ini mementingkan gulungan kita masing-masing apa? Rombongan langgar Darul Aman. Ziarahan singgah di Sungkai 2 buah kol. Rombongan ulun pulang buan haruyan singgah juga pas umbai singgah juga di Sungkai 2 buah kol juga. Kenapa? Nang bermasalah buan pian datang dengan jemaah kita nih. Kita jemaah takdim lah sembahyang di buncuk. Kina ulun juga dengan jemaah kita mah sembahyang di buncuk. Padahal satu ruangan dilarang 2 jemaah. Atau bergabung kita nih sama kitab sama nih dibaca apa Fathul Muin apa Riyadhus Shalihin apa Bukhari apa Sunan Tirmidzi dibaca apa Fathul Qarib dibaca apa Salasin sama. Tapi karena lain jemaah kita ini masing-masing sembahyang. Aturannya ada nama kalah. Bun ulun kah bergabung ulun pian? Atau bun pian kah bergabung ulun? Ini kade
masjid ada nang tiga jemaah, ada nang 4 jemaah. Tadi masih gana-gana arama masih nyata ora. Masih gihan nih, bon-bontin singgah. Ada sama-sama tahun baik bukan sama satunya. Ambil bucuk situ jemaah. Udah pulang dibuntuk situ, ada kan di belakang, ada di luar itu pulang. Sampai 4-5 jemaah sekali dibiriakan. Amun pian dendak bergabung lawan pun ulun, tentu akan ulun tuh. Ah kita berukuan aja dulu. Tentu akan bukannya ada tuh. Ah belum tentu hanya pun pian sembayangan. Jadi kita ada hantam masing-masing. Itu membuktikan anak bersatu tuh ngaliman kita. Dan masjid yang rancak singgahan tuh masing-masing, Pak. Ada nang di masih berjemaah lagi orang kampung. Langsung kaya misalnya kita datang berjemaah situ dan apa? Orang kampung tamam kita hendak jemaah kasar. Mau nyiapin hendak kayak itu tentu akan tuh jemaah ada nih. Pasti akan orang datang satu belum pin kayaknya kami dulu sampai rumah kami. Itu belum hendak ikung lo jadi perwakilan. Bon pengen jangan dulu lah jemaah kami tentu akan lah. Itu hendak juga orang datang di situ. Kamu ada gabung kita. Jadi orang kampung berjemaah, orang tempatan datang kita 4 dulu zuhur tamam, kena asar 2 rakaat. 4-2 jadinya. Jamaah asarnya yang kedua aja yang pertama tamam. Aturan mah itu kita. Jadi kita ada tadi masing-masing mengutamakan kelompok kita masing-masing. Itu masalah banget kita nih. Alih dijelaskan ngalih dan masih. Nah itu yang pertama. Selanjutnya lau ta'aradar rida wasutrah. Kalau bertentangan pakai selindang kah? Ini sunat juga nih. Atau pakai sutrah kah? Amunnya ulun berselindang, ada bersutrah sembahyang. Amunnya ulun bersutrah, menjadikan sutrah pada berselindang ulun quddimat, maka utamakanlah sutrah. Sembahyang kita tadi dinding, tapi syaratnya dinding sudah isi nih. Ini derajat yang di bawah ini. Sudah ada kawal lagi pertama, hanya pindah ke sajadah. Kopiah, sudah dinding penuh dah. Bawa selindang ada, aja lo kopiah. Kopiah lah sutra. Nah, sampai lebih penting bersutra daripada kopiah. Pentingnya sutra nih kada gampangan. Itu ada perhatian kita. Jasidin lau ta'arad rida wa sutrah quddimat in kana mastural atiqain, jikalau bertentangan pakai selindang kah atau pakai sutrah kah, maka dahulukan sutrah dengan catatan kalau pundak dia tertutup. Mungkin tidak tertutup dah. Nah orang beihram. Nah itu yang perlu dipahami. Bila habis tawaf bakalan sa'i, itu buka pundak sebelah. Tapi bila tawaf aja kada pecangan sa'i, nah itu tutup bahu. Jangan banget tuh. Ada bukaan terus kada. Ada bukaan terus. Bila pian habis tawaf bakalan dilanjutkan sa'i, buka sebelah. Tapi bila pian tawaf aja kada pecangan sa'i, ditutup bahu. Aturannya ada buka terus kada. Janabi al-mutatawwi'u amirun nafsih. Orang yang mengerjakan perkara sunat itu dia menguasai urusan pribadinya. Ulun sunat tahiyatul masjid tulisan rakaat, anak betal ada urusan boleh. Ulun puasa Senin tang hari asal lapar paut banyak gawian bebetal boleh. Nah, tapi umrah dah kawa. Umrah bila takwahi wajib sampai tuntung. Jadi ada banyak kasus tuh, ada sikung berdua kasus. Kenapa? Sidin nasib untung berduit aja, tapi di ilmu kada ada. Awak direnjah buan rombongan Arab, tapi sah. Rombongan itu dipecangan urusi kita nih kada tuntung dulu. Soalnya kacau. Awak direna tapi sah tadi, terus sa'i, terus bercukur tuntung dagawian umrah. Nah, masalah yang tak pisah tadi. Ini pawanian betakunai orang. Nah, hotelku minta atar dia terurang. Aku udah jadi bebetalai umrah nih haram terus nih. Bajunya membeli kambing ini dan damnya. Jadi bila pian tak pisah misalnya, kayak apa acaranya berdiam aja kan dulu situ di Masjidil Haram nunggu kawanan sampai tuntung punya umrah udah kau banti. Bagaimana pian situ dia ganti baju. Bila pian berganti baju udah haram menyembeli kambing ini damnya. Itu banyak kada paham nih karena nasib di duit aja. Nasib di duit di ilmu ada deh. Kamu umpat apa ngarannya manasik travel sekalinya itu bukan di dendere dia menyiapkan rezeki alhamdulillah belajar bujur-bujur
datang ke rumah guru na bimbing umrah. Oh, coba terus seminggu 3 kali kan. Kemudian yang 4 panduan trikot itu begitu kisah. Hari pertama kita ini jadwalnya. Nah, kita turun di sini kadang-kadang membimbing bujuran tentang bimbingan umrah terakhir. Majarat bihil adatu minal husul ril mafrusyati fil masajid la yang bagi ala yu'ada syai'un minha sutrah. Majarat bihil adat yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat umum minal husuril mafrusyah fil masajid, dari karpet yang sudah dihampar di masjid-masjid di sini nih, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum, karpet-karpet yang sudah dihampar di masjid-masjid itu atau di musala-musala itu, yang bagi Allah yu'adda syai'un minha sutrah, itu dinyatakan tidak termasuk sutrah. Kita nih, aku sembahyang sajadah udah bebetas, ulun lalu di depan pian, bukan orang kada beadab, bukan. Cuma pian kada sutrah. Pian sembahyang di tengah, katakan muka begayan. Anak-anak beadab sembahyang di depan sembahyang, di pian kada sutrah. Salah orang lalu. Karena ini ada termasuk sutrah. Menghendak pian tadi buat sajadah. Mungkin hendak membuat selindang, itu pun kalau sudah kada kau lagi martabat pertama, baru ini berfungsi. Kemudian langsung di tengah orang sajadah, padahal di muka masih kosong lagi, orang lalu di depan pian, ada salah orang tuh, ada salah juga. Ya Nabi mendingan berdiam menunggu 40 tahun menuntungakan sidin sembahyang itu lebih baik daripada melintas di hadapannya kalau dia pakai sutra. Menyakade ranjah. Ibaratnya tuh dia kawan jangan diopang. Cuma punya kita ranjah ada salah tuh. Punya kita ranjah ada salah kita. Punya kita ranjah ada salah maksudnya. Tapi ada kawa disalahkan orang yang lalu di depan kita tadi. Cuman punya jangan diopang kita. Lalu ini cuman punya orang lalu di depan tuh ada salah tuh orang. Hatta lawaqafa fi wasati hasirin. Sehingga sekalipun kalau dia berdiri di tengah-tengah tikar, di tengah-tengah karpet roheningan, nah, itu ada termasuk sutra. Nah, itu jadi yang sudah apa namanya ada menjadi perhatian kaum muslimin lagi adalah sembahyang menghadap ke sutra. Oh, perhatian lagi. Sudah ada perhatian kaum muslimin lagi sembahyang sunat atau sembahyang wajib berpindah. Sudah hampir ada menjadi perhatian kaum muslimin lagi mengaminakan bacaan Fatihah imam. Nah, itu sudah hampir kaum muslimin ada perhatian lagi. Nah, sudah ada perhatian lagi oleh masyarakat muslimin sekarang ini malam Jumat itu bebas bacaan. Ada ketentuan deh. Kayak maghrib malam Jumat tadi pertama kuliah, kedua kuwala. Sampai Isya Jum'ah munafikun. Solusi kedua sabihis lawan hal ata. Nah, subuh Jumatnya sajadah lawan hal ata al insan. Nah, sampai Jumatnya sama pulang lawan Isya dari Jumat lawan munafikun. Nah, hanya solusi kedua sabihis lawan hal ata. Itu ketentuan yang dijelaskan oleh alim ulama di dalam kitab fikih. Namun di dalam kitab Sabilul Muhtadin ada termasuk di Nabi kan man amma qauman wa hum lahu karihun. Allah melaknat seseorang yang mengimami jemaah benci lawan imam. Apa? Jangan hal atau dibaca sampai dibaca itu kada termasuk yang dilaknat tadi karena sesuai sunnah. Sesuai sunnah kada termasuk. Ajo lihat yang sembahyang maghrib baca Al-Baqarah, menyumpah makmum, termasuk yang orang yang di hadis diancam tadi. Tapi menang sembahyang maghrib yang baca wadduha lawan al-nasrah, cari jemaah jangan wadduha. Itu ada masalah itu. Karena itu memang sesuai sunnah. Pokoknya sampai maghrib tadi mulai wadduha sampai anas. Perguruan dulu anak sidin hafal Quran sampai Isya baca wadduha sering sidin. Tapi sampai yang maghrib sampai Isya apa? Padahal kan sampai Isya wadduha dibaca. Padahal kan wadduha tapi niatnya sampai pada Isya. Nah, ini kayak itu. Sarik dia. Wadduha dibaca Isya sarik, kita wadduha dibaca Isya panjang udah. Itu ada sesuai sunnah. Nah, soalnya kondisi pesantren di sini mau ada kita ngamalkan siapa lagi? Mau ada kita nang tegas disiplin lawan sesuai ajaran di fikih siapa lagi? Di kampung sembahyang Isya alam tarakai dibaca.
Yang pertama alam tarakai. Yang kedua berarti yang kedua idza ja ina ataina. Arain pertama arain ina ataina bi isya. Bi isya itu dibaca pengarangnya orang mahul kacang bubur lauknya mau nyumpah jemaah. Maghrib marwah abah jangannya kan kacang bubur lawan gebin sehari gimana kira makanan tadi awal itu makanan kan sama aja sampai isya tuh ayatnya apa ala kumut lawan asri sama kurang lebihnya. Nah cuman karena kita apa ngarannya ada bisnis standar jadi sampai isya ala kumut juga. Nah sampai isya alam tarakai hai juga sampai yang subuh alam nasyarah lawan watini hai juga padahal itu kada termasuk standar. Nang perlu kita lebih memperhatikan. Nah, karena pada kita nang jamaah yang katujuh menuntut ilmu amalkan siapa lagi? Kepada siapa kita serahkan agama ini? Mau kita kada bersutrah, kita serahkan siapa lagi mengamalkan sutrah pada kita? Itulah tugas kita ke depan, yaitu sedikit demi sedikit menyesuaikan tingkah laku kita dengan bimbingan alim ulama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan kita sabar tahanan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.